Masa perkabungan pada saat siang hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu melimpahkan kasih karunia dan kebaikannya. Kita akan bersama-sama mulai ibadah penghiburan pada siang hari ini. Biarlah apapun yang kita jemaat dan kita semua pastinya untuk tetap kuat, tetap sukacita dalam membangun iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita semua bagi berdiri. Kita akan mulai ibadah penghiburan pada saat siang hari ini. Pujian ini mengingatkan bahwa di saat situasi, kondisi apapun Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ku nyanyi haleluya. Ku percaya
kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Pendeta Cornelius Tony STH untuk doa pembukaan. Kami persilakan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, namun pun kami berduka cita, sebab Engkau baik, selalu baik dan tetap baik dalam segala keadaan hidup kami. Seperti pada hari-hari ini, hari perkabungan bagi keluarga dan bagi kami sekalian. Namun kami percaya Engkau dahsyat dan luar biasa, memampukan kami menanggung segala perkara di dalam nama Tuhan. Maka ibadah penghiburan yang kami lakukan hari ini, jadilah kiranya di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipanggil oleh Tuhan, tapi saya percaya bahwa penghiburan terus dipakai atas keluarga dan kita semua orang yang mengasihi. Jangan berharap, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku
boleh mengakhiri pertandingan dalam situasi iman yang luar biasa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dalam kabar penghiburan khususnya di kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga kita akan membaca. 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah yang Allah pada zaman manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala perbuatan dan mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkawinan atau rasa tangis atau bercita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, kekuatan penghiburan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya persilakan untuk sedang pergabungan duduk kembali. Kita naikkan pujian, kekuatan dan penghiburan. Diberikan Tuhan padaku.
bangkit berdiri. Amin. Bukan dengan kekuatanku, Amin. ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Untuk doa firman Tuhan, saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Octavianus Sakti Batau STH, kami persilakan. Baik, kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa bukan kekuatan dan kemampuan kami semata sehingga kami dapat tegar, kami dapat kuat hingga pada kesempatan siang hari ini. Sebagaimana kekuatan, pengharapan dan penghiburan yang boleh terus Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Potu bersama dengan segenap keluarga, bahkan segenap jemaat yang ditinggalkan Ibu kekasih. Oleh sebab itu kami senantiasa memandang kepada Tuhan sang sumber kekuatan dan penghiburan itu, yang akan selalu menguatkan dan meneguhkan. Dan di tengah kebersamaan kami siang hari ini, berita penghiburan, berita sukacita dan pengharapan akan ditaburkan, akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan urapi dan perlengkapi secara khusus. Berikan hikmat, sukacita, kemampuan, sehingga bagian firman Tuhan ini akan menjadi bagian kami bersama untuk menata dan menjalani kehidupan seberapa waktu yang Tuhan juga masih anugerahkan kepada kami, sehingga di dalamnya Tuhan akan selalu mendapati kami sebagai orang-orang yang setia. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena sesungguhnya kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Gereja Nasional Tanah Bumbu, secara khusus yang ada di wilayah Satui, dari kemarin, hari ini, dan tentu sampai pada hari pelepasan pemakaman jenazah, kita turut merasakan duka cita, kita turut berbelasungkawa atas kepergian Ibu kekasih, baik dari tengah-tengah keluarga besar, jemaat, dan dalam wadah Bapaknas Tanah Bumbu. Terima kasih bahwa Bapaknas Tanah Bumbu, khususnya di wilayah Satui ini, diberikan kesempatan oleh jemaat GPDI Efata, tentu bersama dengan keluarga,
sebagai wadah kesehatian, kebersamaan, kepedulian satu dengan yang lain. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, di Bamak ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita beragam. Mungkin keluarga Bapak Putu dari Manado, saya dari Toraja, Bapak Sianturi dari Batak, yang lain dari daerah masing-masing. Belum daerah, belum budayanya, apalagi yang ada di Bamaknas ini adalah berbagai denominasi gereja. Maka kita pasti berbeda dalam banyak hal, mungkin tata ibadahnya atau liturginya dan hal-hal lain teknis kepelayanan kita. Tetapi yang luar biasa dan puji Tuhan bahwa namun pun kita berbeda dalam banyak hal, tetapi pengakuan iman kita satu, bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kita berasal dari berbagai denominasi gereja. Bapak Ibu, saya secara pribadi berasal dari gereja Toraja yang cenderung ke suku-sukuan, bawa nama Toraja. Gereja Batak pun demikian, saya kira Bapak ya. Dan beberapa gereja-gereja yang nuansanya nuansa kesukuan. Tetapi itu tidak mengurangi semangat keesaan oikumenis satu terhadap yang lain. Karena pemberitaan kita sama, sumbernya sama, yaitu Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dan di dalamnya pengharapan tujuan kita satu ada. Dan karena itu, biarlah kiranya satu denominasi dengan lainnya melalui wadah Bamaknas ini, bahwa di satu pihak kita punya struktur masing-masing. Mungkin ada sinode, ada kepengurusan daerah tertentu. Tetapi karena kita ada di dalam satu wilayah kebersamaan, maka penting untuk kita membangun kembali kebersamaan, tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Karena kita mau menyatu menuju keesaan gereja Tuhan. Karena itulah doa Tuhan Yesus bagi kita, supaya murid-muridnya menjadi satu. Namanya Bapak Pendeta Edi Potu adalah salah satu penasehat di wadah Bamaknas Kabupaten Talabubu. Beliau adalah salah satu yang menelopori supaya kita perlebar sayap wadah Bamaknas ini, sehingga pada tahun kemarin dapat tercatat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Bamaknas secara nasional di Indonesia. GPI Evanta adalah juga salah satu bagian dari jemaat yang bergabung dalam wadah Bamaknas. Kalau disatui mungkin lebih dari 10 ada gereja jemaat, belum lagi dari Batu Licin. Dari Batu Licin dan Satui ada di tengah-tengahnya seperti Karapintan dan beberapa yang tidak disebutkan, tapi ada. Ya, nanti Karapintan mau ke Batu Licin atau ke Satui, tapi hari ini dia ada di sini bersama dengan kita. Jadi itu yang menjadi luapan sukacita kita tentang kebersama-samaan kita yang terus terjalin dengan baik. Maka pada kebersamaan kita siang hari ini, buat hambanya Bapak Pendeta Edi Potu bersama dengan anak-anak dan cucu, bersama dengan jemaat yang dilayani, maka dalam kebersama-samaan kita, kami dari Bamaknas mau mengatakan seperti ini, bahwa
Allah akan menghibur dan menguatkan hatimu. Itulah tema kita pada saat ini. Allah akan menghibur dan menguatkan hati keluarga, akan menghibur dan menguatkan jemaat yang dilayani, menguatkan dan menghibur kita semua. Firman Tuhan di 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-16 berkata demikian, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang peristiwa kematian menjadi batas hidup kita, yang mana kalau datang tidak mengenal usia. Kalau kita mau hayati, benarlah ada yang sudah suntuk umur seperti Oma Kekasih, usianya 71 tahun. Yang dewasa, yang muda, yang remaja, yang anak-anak, bahkan yang baru lahir, bahkan yang masih dalam rahim. Maka kita menyadari tentang keterbatasan dan kefanaan hidup ini di dunia. Karena itu, kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak tangguh dalam iman, maka kita bisa larut, kita bisa sedih berkepanjangan, kita bisa berkabung teramat dalam, dan bisa-bisa kita kehilangan pengharapan. Bersyukurnya kita bahwa namun kita bergumul, orang percaya harus bergumul tanpa kehilangan pengharapan. Maka saya percaya, kita percaya hambanya, hari ini bergumul, tapi bergumul dalam pengharapan. Memang peristiwa kematian ini membuat kita berduka begitu dalam. Kita sedih karena kita secara manusiawi merasa kehilangan. Tadi malam saya mengutip kesaksian hambanya Bapak Pendeta dalam ibadah penghiburan malam pertama, dalam percakapan dengan orang tua kita Bapak Potu, bahwa menurut Bapak Pendeta yang sebagaimana disampaikan tadi malam, Opa bilang, ya ketika kita sendiri yang menghadapi kedukaan maka rasanya menjadi lain. Kalau orang yang menghadapi kedukaan, kita dengan mudah mengatakan yang sabar ya, yang kuat ya, percaya kekuatan dan penghiburan asalnya daripada Tuhan. Namun ternyata hal itu tidak semudah ketika pengalaman itu, yaitu duka cita, menjadi bagian kita. Saya sering lihat Opa sejak dari kemarin, bahkan sampai hari ini masih ada wujud perhatian yang unik yang selalu disampaikan, diperlihatkan, ditunjukkan Opa kepada Oma. Kalau kemarin waktu kami datang, walaupun terbujur kaku Oma, tetapi masih sempat saya perhatikan lirik-lirik Opa ini, elus-elus wajah Oma. Dan tadi saya sempat lihat masih lirik-lirik Oma. Itu sebagai luapan cinta kasih. Apakah karena tinggal menghitung jam dia akan dekat walaupun dunia sudah berbeda?
Dan memang rasanya lain Pak ya. Kita yang sudah pernah kehilangan keluarga dekat kita, beda ketika orang yang menghadapinya dibanding dengan kita sendiri yang mengalami. Ini menjadi penanda bahwa memang kenyataan hidup sering berbeda dengan keinginan kita. Kalau maunya kita ya, itu sebabnya saya sangat yakin dan percaya untuk itulah opa anak cucu berusaha sedemikian rupa mencari kesembuhan. Kalau kita tanya-tanya sudah berapa lama? Lama. Sudah kemana? Jauh. Bahkan mungkin ada yang sudah menyerah, tapi ada yang mengatakan tidak. Kita berusaha semaksimal mungkin. Dan itulah usaha terakhir yang membuktikan tentang otoritas dan kedaulatan Tuhan bukan di pihak kita, melainkan sama Tuhan yang punya hidup dan kehidupan. Itulah suka duka, itulah susah senang yang memang beda dengan rencana kita. Ada sering kita menghadapi untung, ada juga malamnya, ada sering kita menghadapi sukses juga gagal. Kadang-kadang kita dicintai, kadang-kadang kita dikhianati, kadang-kadang kita disayang, kadang-kadang kita dibenci, kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita kenyang, kadang kita lapar. Orang bijak menganggapnya bahwa itulah warna hidup, itulah rasa hidup, itulah suka duka hidup. Dan memang selama di dunia maka hal itu akan terus menjadi pengalaman hidup kita. Tetapi pada siang hari ini, apa yang membedakan kita supaya keluar dan tidak bergantung kepada warna rasa kenyataan hidup seperti itu, maka firman Tuhan datang kepada kita bahwa meskipun kita dilanda berbagai-bagai pergumulan, meskipun kita dilanda duka cita, tetapi sebagai orang yang tidak kehilangan pengharapan, orang yang bergumul tapi tetap berharap, maka orang seperti itu akan tetap berdiri. Seperti lagu kita, ku kan berdiri di tengah badai. Saya percaya hamba dan keluarga pada posisi berdiri di tengah badai pergumulan. Kita akan mampu bangkit, bukan sekedar bangkit, tetapi tetap fokus memandang ke depan. Tidak terlena pada peristiwa yang menjadi bagian kita hari ini. Karena peristiwa hari ini sudah menjadi kehendak yang Maha Kuasa. Tapi peristiwa yang ke depan yang adalah juga kehendak yang Maha Kuasa. Kesanalah fokus pandangan kita, bahwa di sana Tuhan sedang merendah hari esok. Lebih baik lagi bagi setiap orang yang selalu mempunyai pengharapan. Prinsip seperti itulah menandakan kita mengalami kekuatan, kita menerima penghiburan yang asalnya daripada Tuhan. Oma bisa kita hitung umurnya dari lahir sampai matinya 71 tahun. Tapi apakah kita akan menghitung-hitung saja supaya kita umur panjang? Karena ternyata firman Tuhan mengatakan tidak soal apakah kita akan terus menghitung umur kita, merayakannya setiap tahun, berpesta pada setiap pertambahan usia. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan, justru ketika kita ingat untuk hari-hari hidup yang terus bertambah, kata firman Tuhan, supaya kita sadar bahwa sesungguhnya hidup kita ini singkat adanya. Hidup kita di dunia ini fana adanya. Dunia tidak menjamin kekekalan kecuali kebenaran firman
Karena itu apa yang terjadi sudah menjadi kedaulatan Tuhan. Tetapi peristiwa ini mengingatkan kepada kita untuk tangguh berdiri dan mengatakan dalam iman, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Tidak ada yang bisa luput dari peristiwa kematian. Kata firman Tuhan di Pengkhotbah 8 ayat 8. Artinya semua kita akan mengalaminya, tergantung cara dan waktunya Tuhan. Tapi kita percaya orang yang selalu menaruh harap kepada Tuhan akan mengalami topangan tangan Tuhan, tidak akan ditinggalkan sebagai yatim atau piatu. Itu sebabnya bahagian firman Tuhan mengajak kita supaya kita percaya bahwa Allah mengaruniakan, ini yang luar biasa, Allah menganugerahkan penghiburan yang abadi. Berarti penghiburan dari Tuhan tanpa batas. Allah akan meneguhkan pengharapan umatnya. Dan pengharapan itu bukan pengharapan yang sia-sia, pengharapan yang baik di dalam Allah. Sehingga dengan berharap kepadanya, kita tetap optimis, kita tetap bersyukur, kita tetap bersemangat, walaupun kita tahu bahwa hidup ini rapuh, walaupun kita sadar bahwa hidup ini suatu waktu berhenti melalui peristiwa kematian. Tetapi kita satu dalam pengakuan iman, seperti kata Paulus, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Paralel dengan apa yang menjadi karangan bunga dari Majelis Daerah DPDI Kalsel. Tadi malam saya dekat sekali dengan karangan bunga itu di sebelah, dan saya pulang mencari ayat itu. Ternyata posisi ayat yang benar adalah di 2 Timotius 2 ayat 11, bukan ayat 1. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Siapakah Dia? Adalah Tuhan Yesus. Mengapa kita begitu yakin dan percaya? Karena pengharapan ini diletakkan oleh Tuhan sendiri kepada kita, bukan kita yang meletakkannya pada Dia. Ketika Dia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," dan ketika Dia kerjakan dengan sempurna karena kasih Tuhan Bapa, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kepada hambanya, Opang, Bapak Pendeta, Kotu, beserta anak-anak, cucu semua, keluarga, jemaat, bahkan bagi kita semua, peristiwa duka cita menantang kita untuk tahan uji di segala situasi, dan memampukan kita untuk cakap berdiri, bertekun dalam iman. Jangan lari dan mencari kekuatan penghiburan sendiri. Datanglah pada Tuhan. Yesus sudah bilang, "Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat. Aku beri sentosa, aku akan memberi kelegaan kepada." Semoga keluarga, semoga jemaat mendapatkan kekuatan dan penghiburan sejati dari Tuhan, yang adalah sumber hidup dan keselamatan kita. Haleluya. Amin.